Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardhiko Ramos. Seperti biasa, untuk video kali ini terkait dengan urutan pengisian dan perankingan P3K 2023 untuk non guru ya sahabat-sahabat, serta spill informasi terkait NIP 3K ya sahabat-sahabat di kolom komentar. Langsung saja berikut untuk ulasan lengkapnya. Yang paling baru dari sahabatku Francis Kugun. Malam Bang Ramos, ini yang menjadi pertanyaan saya Bang, masih ragu terkait dengan saat ini sedang menunggu proses pembuatan surat keputusan oleh instansi. Sebenarnya yang membuat SK itu apakah BKN atau Kanwil Bank? Pembuatan surat keputusan oleh instansi, maksudnya gini ya, terkait ini ya sahabat-sahabat. Sebenarnya yang membuat SK itu apakah BKN atau Kanwil Bank? Kalau misalkan yang membuat SK itu BKN, berarti penempatan tetap pindah di kabupaten lain Bang. Kalau misalkan Kanwil yang membuat SK, berarti tetap ke Setker masing-masing karena SDM kurang Bang. Awalnya dari BKN saya dapat di Kabupaten A, tiba-tiba pada saat membuat SK di Kanwil saya kembali ke Satker yang saya kerja. Kira-kira itu bagaimana Bang? Mohon pencerahannya Bang. Ini yang kita tahu ya Bang, sesuai dengan mekanisme ya, mekanisme yang sudah kita bagikan ya sahabat-sahabat. Untuk penerbitan NIP 3K ataupun untuk SK ya, itu ada 3 tahap ya. Tahap pertama adalah input di CASN, yang kedua verifikasi data valid atau tidak, yang ketiga adalah penerbitan yang kedua juga termasuk penerbitan pertek, yang ketiga adalah penetapan NIP 3K dan cetak SK ya sahabat-sahabat. Jadi untuk sahabat tuh Francis Kugun ini juga untuk pengalaman kawan-kawan. Jadi yang membuat di sini ya, kata kuncinya pembuatan surat keputusan oleh instansi. Saat ini sedang menunggu proses pembuatan surat keputusan oleh instansi. Jadi BKN itu membuat NIP 3K ya, membuat NIP 3K, membuat pertek atau pertimbangan teknis, dan itu akan diserahkan ke instansi masing-masing. Nah terus yang membuat SK itu siapa? Yang membuat SK itu adalah dari BKN, yang mencetak dari instansi. Seperti itu ya sahabat-sahabat, itu sesuai dengan mekanisme, bisa dicek. Kurang jelas silahkan komentar Bang Francis Gun. Dari sahabat Mardianti Kasim, Pak minta tutor untuk PPK Guru. Siap, PPK Guru nanti insya Allah di video ketiga ya sahabat-sahabat. Selanjutnya dari sahabat itu Yusran Ibrahim, di daerah saya 6 orang kuota penyuluh pertanian, saya ranking ke-6. THK 2 ada 2 orang, hanya saja SK masa kerja penyuluhnya baru 3-5 tahun. Karena sebelumnya dia mengabdi hanya sebagai tenaga administrasi. Apa THK itu bisa lolos enggak? Kalau sesuai dengan Permenpan yang kita pahami itu bisa lolos ya sahabatku. Dari sahabatku Dilan Dinalanggondai, jadi kami dari kesehatan yang jalur khusus tidak ada NAB atau PG, tidak ada. Kalau kurang percaya atau kurang yakin silahkan dilihat video shotnya di Kuramos terbaru. Dari sahabatku Faisal Gusti, Pak mau bertanya, saya ikut formasi. Sebetulnya kita sharing ya sahabat-sahabat, bukan kok bertanya, sebab admin sendiri bukan tidak bisa menjamin 100%, hanya sebatas 99% ya sahabat-sahabat. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang baru hadir, kenapa komentarnya kita bacakan adalah sebagai wujud penghargaan pada kawan-kawan ya. Pak mau bertanya, saya ikut formasi umum, kami jumlahnya 4 orang, yang lulus 2 orang, 2 tidak lulus. Sedangkan di formasi umum ada 4 pelamar di posisi yang sama, mereka tidak lulus PG. Apa kami yang khusus bisa mengisi formasi yang umumnya? Terima kasih, tolong dijelaskan Min. Ini gak kayak titik koma ya. Pak mau tanya, saya ikut formasi umum, kami jumlah 4 orang, yang lulus 2 orang. Sedangkan di formasi umum ada 4 pelamar. Pak mau bertanya, saya ikut formasi umum, kami jumlahnya 4, yang lulus 2. Sedangkan di formasi umum ada 4 pelamar di posisi yang sama, mereka tidak lolos PG. Apakah kami yang khusus bisa mengisi formasi yang umumnya? Terima kasih. Syarat dari pelamar umum bisa mengisi formasi umum pelamar khusus bisa mengisi di formasi atau, mohon maaf ya sahabat-sahabat, saya ulangi lagi. Ini soalnya nggak ada titik komanya. Jadi syaratnya dari khusus ke umum itu adalah si pelamar khusus ini harus memenuhi passing grade. Kalau tidak ya sahabat-sahabat, nggak bisa. Seperti itu ya Bang. Jadi sekali lagi, jika yang khusus mau ke umum, karena ada masih ada formasi yang kosong di umum, maka syaratnya khusus ini harus passing grade. Cek di Permenpan, jelas. Dari sahabat Romlahlah, Bang dijawab dong komentar kami Bang. Sebetulnya
pasti saya jawab ya sahabat-sahabat. Bang, dengan pelamar umum yang dibutuhkan hanya satu, yang sedangkan hasil cat PG semua. Bang, mana dengan pelamar umum yang dibutuhkan hanya satu, yang sedangkan hasil cat PG semua. Bang, mana bisa habis kalau yang diterima hanya satu orang pada instansi. Ini gak mudeng aku bahasanya. Mohon maaf ya Pak Burom lah, ini kurang jelas. Ini maksudnya gimana, saya kurang paham. Silahkan dikoreksi kawan-kawan. Dari sahabat Dwi Sari Fatul Mukafiroh, Bang mau tanya, kalau di sebuah kabupaten membuka hanya formasi umum saja di semua instansi, akan tapi ada salah satu instansi yang gak ada pelamarnya, kita apa bisa nilai tertinggi yang lulus PG dari pelamar instansi lain yang gak lolos instansi yang lamar, apa bisa dioptimasikan ke instansi tersebut yang gak ada pelamarnya? Kalau untuk ini ya, untuk pengisian formasi kosong ya sahabat-sahabat, itu hanya untuk yang pelamar khusus ke formasi yang kosong yang umum. Kalau sama-sama umum belum tahu ya, tidak ada soalnya di sini di Permenpan pengisian kekosongan atau optimalisasi ya sebetulnya. Dari sahabat Kurani, kira-kira kapan ya bisa cek penetapan MTK di Siasan, soalnya beberapa hari ini nggak bisa terkirim OTP-nya. Belum ada info, soalnya ini memang ribet banget ya Bu Rani. Formasi umum anak tiri, sebetulnya nggak anak tiri ya, soalnya yang umum yang lulus juga banyak ya. Yang punya SID guru tes 2023 Kemenak gimana? Belum ada afirmasi. Kenapa harus dibuka loker jalur umum bila loker khusus bisa masuk ke jalur umum? Bisa masuk ke jalur umum itu dengan catatan peserta yang ada di umum itu ada sisa formasi ya, tapi tidak menggeser loh ini ya sahabat-sahabat. Tidak menggeser umum. Jadi perlu diketahui, yang khusus ini bisa masuk di umum itu dengan catatan nggak geser ya. Hanya seandainya ada yang sisa kuotanya, misalkan formasi umum itu 10, yang terisi 5, yang 5 masih kosong, nah itu bisa diisi oleh 5 yang dari yang khusus seperti itu. Seandainya nilai Lestari lebih banyak dari dia gimana? Aduh, aku gak bisa ndelok ya, soalnya copyright tenang. Ini tak save ya. Terus bikin hoak bos biar banyak dapat uang. Iki uang gremeng. Langgar Nurul Nikma Warusan. Uang gremeng. Bagaimana dengan peserta yang lulus dengan nilai tertinggi di lokasi formasinya tetapi tidak meninap? Mohon penjelasannya. Bagaimana dengan peserta yang lulus dengan nilai tertinggi di lokasi formasinya tetapi tidak meninap? Khusus apa umum? Nggak ditulis ya, karena aku nggak bisa ngomen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya rasa pengertian dari Kemenpan RB 68 tahun poin ke-15 itu adalah apabila nilai kompetensi tenaga non ASN khusus dan TK2 sama, maka lebih prioritaskan TK2-nya. Apa seperti itu? Benar. Karena mustahil dan tidak logis jika TK2 hanya datang absen dan duduk langsung otomatis lulus dan jadi ASN. Mohon pencerahannya Min, apakah begini arti dari Kemenpan RB 68? Betul. Kan saya nggak pernah ngomong ya duduk langsung otomatis lolos, kan saya nggak pernah ngomong. Mau dikoreksi kalau saya pernah ngomong, insya Allah saya nggak pernah ngomong ini duduk langsung udah lulus, itu enggak loh. Dari sahabat tuh Franata Pardide, Bang, di suatu instansi contoh dibutuhkan 5, yaitu 4 khusus 4 dan umum 1. Sementara yang melamar khusus tidak ada, di umum cuma 1 orang saja yang melamar ke situ. Jadi pertanyaan saya, seandainya perawat umum itu hanya lulus passing grade aja, apakah diberi wajib menempati posisi yang dilamar itu? Bang menjelaskan. Khusus 4, umum 1, umum cuma 1 orang saja. Perawat umum itu hanya lulus passing grade saja. Apakah dia berhak wajib menempati posisi yang dilamar itu, Bang? Ya wajib toh, Bu. Kan jelas toh. Dari formasi khusus 4, umum 1, yang daftar umum cuma 1. Terus passing grade juga, kan ya masuk gitu loh. Sahabat Brawijaya, seandainya puskes menerima 1 dan di puskesmas itu tidak ada STK2 tapi ada non ASN 1 dari puskesmas itu sendiri yang daftar di puskesmas itu, akan tetapi ada juga non ASN yang daftar dari puskesmas lain 3, jadi pesertanya 3. Jadi yang didahulukan yang mana apakah yang melamar tempat dia kerja itu yang mendahulukan? Tolong balas makasih Ini tak jelas nih, itu yang diutamakan yang
bekerja di tempat itu le bos, walaupun bahasanya kan instansi di sana. Dari sahabatku good job Bang Ramos. Kalau semisal formasi khusus 1, formasi yang daftar 5, umum 7 formasi yang daftar umum tidak ada yang PG, apa otomatis pelamar khusus otomatis mengisi formasi umum? Mohon pencerahannya Bang Ramos. Bisa, dengan catatan harus memenuhi NAB. Jadi si khusus ini bisa masuk di umum dengan catatan NAB. Kalau enggak yo amblas semua. Dari sahabat itu Rudi Tarik Bianto, formasi khusus 5 umum 1. Misalkan saya peringkat 6 formasi khusus, bisakah mengisi formasi umum jika pelamar umum tidak ada yang lolos passing grade? Kalau sesuai Permenpan itu bisa, tapi dengan catatan tidak menggeser loh sahabat-sahabat, karena yang umum kan nggak ada yang lulus, maka diisi dari yang khusus, bukan menggeser. Kalau protes itu harusnya gini, ngapain nggak passing grade kan gitu. Dari sahabat itu Eni Rohmawati Min, izin bertanya, misalkan di Puskesmas formasi khusus butuhan 4 yang daftar 5, terus ada lagi yang daftar di Puskesmas tapi masih satu instansi, yaitu instansi kabupaten masukan yang formasi khusus untuk peringkian, apa dilakukan Puskesmas asal atau digabung dengan peserta dari Puskesmas B? Itu kan per Puskesmas ya sahabat-sahabat, kan perlu uangan sudah jelas. Bang nanya dong, satker kita bahwa naungan Kementerian Pendidikan sebut saja saat membuka formasi PTN satu formasi, saya bekerja di saat tersebut, ikut daftar pada saat tes, nilai saya di bawah saat lain yang berasal dari saat B yang juga bawah Kementerian Pendidikan. Itu gimana peringkatnya Bang? Formasinya adalah formasi PP khusus. Kalau khusus jangan nggak lolos ini bos. CCC. Oh ini dari berasal, insya Allah lolos ini Bang. Selanjutnya dari Berry Bank. Terima kasih Bang Ramos. Semoga di video selanjutnya ada update info terbaru dan semoga masih ada secah harapan. Sehat dan selalu Mas Adiko, semoga menjadi amal sejahtera. Amin amin ya rabbal alamin. Sehat selalu, sukses ya bos. Mohon maaf ini kalau videonya terlalu panjang ya bosku, soalnya banyak yang komen. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Saya juga berharap semoga ada kebijakan untuk SKTT daerah atau Pemerintah Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Amin. Sudah selesai Bang. Sama-sama. Terima kasih. K2 apa ada penambahan nilai? Tidak ada. K2 ini kan cuma anu ya, sebagai pelamar khusus itu sudah penambahan luar biasa. Ini Pak Abdul Zail Hasbi tadi ya sudah. Yo, komennya juga. Bang mau nanya pelamar khusus gimana kayak wes? Bang Galih Prayoga sudah ya. Trending. Assalamualaikum Bang, izin tanya, tempat saya pendaftar semuanya khusus terdiri dari yang bekerja tempat saya sendiri, yang pelamar dari tempat kerja lain tetapi masih satu instansi, itu apa tugasnya bekerja di situ atau yang bekerja di situ Bang? Insyaallah. Bang izin bertanya, Mas nanya Mas. Bisa ya Bang ya Mas Pak Suryadi. Dibutuhkan 2 formasi, peringkat 1 dan 2 enggak bekerja di dinas sosial, peringkat 3 nomor pilihan dan sosial, apa peringkat 3 4 lulus, gimana penjelasannya Mas? Sementara 3 dan 4 lulus, kalau ada kebijakan baru akan kita bagikan Bang, soalnya kita informasinya berjenjang dan terupdate terus, jadi jangan terpaku untuk video-video sebelumnya ya Bang. Berasal dari SD melamar dinas pendidikan, terus pendidikan ada honorer juga, itu gimana, atau peringkatnya apa saja, terima masuk induk atau enggak? Selama dalam satu instansi itu masih dianggap sebagai induk ya, namun yang diprioritaskan yang bekerja di tempat itu. Iki wis tak jawab meh padha dhuwur ya sahabat-sahabat. Jangkrik bos ngopi. Panggah bos. Jangan lupa ngremeng. Saya calon P3 Nangkas pelamar khusus yang melamar di satu unit. Jika semua formasi di unit ke-9 dan saya kalah rankingan, apa saya bisa mengikuti unit lain yang profilnya belum terisi dan sesuai kualifikasi pendidikan saya? Mohon pencerahannya Mas. Belum bisa kalau masuk di yang lain ya. Kalau kuota kosong nggak bisa diisi pelamar umum ya bos, sementara infonya seperti itu. Mungkin untuk informasi kali ini seperti ya sahabat-sahabat, ada kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.